waktu kita jualan ada yang bilang kayak gini, ngapain sih deket-deket sama tukang kayak gini, bau lah gitu katanya. Sampai kayak gitu loh, beneran. Ada yang bilang kayak gitu. Berapa kilo? Ini 20 kilo, Pak. Ya. Ini bahan dasarnya apa, Mas? Daging ayam sama sapi, Pak. Oh, dicampur? Iya, dicampur kita. Pakai biasa ya, sagu kayak Iya, gitu ya. campur ya gitu biasa. Kalau di kuali yang pertama ini berapa lama direbusnya? Paling sampai apa, kalau misalkan ini udah penuh kita pindah ke yang langsung yang buat apa, buat biar matang gitu kan. Matengin ya? Iya, matengin gitu. Jadi cuma setengah matang ya? Ya, setengah matang di sini. Jadi kalau misalkan kenapa apinya nggak gede gitu kan, takutnya matang di sini nggak rata gitu kan. Oh, iya. Makanya sini cuma buat supaya adonan tuh agak keras saja. Oh, gitu. Ya. Habis dari situ langsung ke sini ya? Ya, ke situ. Nah, ini berapa lama nih? Sampai matang aja Pak, paling-paling sekitar 10 menitan. 10 menit ya? Ya. Ini isinya apa? Ini daging. Daging? Daging sama lemak. Daging sapi ya? Iya. Sapi sama lemak. Iya. Ini yang harga berapa ini? Ini yang harga 2.000. 2.000 ya? Iya. Harga berapa aja? Ada yang 1.000, 2.000, 5.000 sampai harga 20.000 ada. Oh. Cuma yang 20.000 tergantung pesanan, kita nggak bikin itu gimana, ada order aja dibikinin gitu kan. Iya. Yang bedainnya apanya? Hah? Yang bedain apanya? Size-nya biasanya, ukurannya. Iya. Kalau isinya sama aja? Kalau isinya ada beda. Kalau yang nggak harga 25 itu kan ada telurnya, ada apa-apa gitu kan, campur dagingnya, ada yang cabenya, ada yang apa, mercon gitu kan, itu pedas lah. Ini yang paling laris di sini yang mana? Biasanya yang harga 5.000 yang daging, mercon sama telur. Oh. Wah, ini apa ini? Ini buat mercon. Betul. Ini Ya. harga berapa? Harga 5.000. Ya. Dari daging juga ya? Ya daging, cuman campur cabai ini. Daging udah dicampur Ya. cabai. Ya. Oh, ukurannya juga beda ya? Beda. Ada jumbo ya? Dia jumbo ini. Ini persiapannya dari jam berapa kan? Dari jam 3. Jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi. Soalnya kan jam kalau biasanya jam 7, jam 8 yang pedagang udah siap semua. Jam 7 udah pada siap? Iya. Udah Ada siap. gerobaknya nih? Sekarang paling 15-an, Pak. 15 gerobak. Iya. Itu susunya gimana kalau yang jualan itu? Kalau yang jualan itu ya persentase lah gitu kan. Presentasi Iya, ya? ada dari kita berapa harganya, dia jual berapa gitu kan. Dia Jadi jual dari 1.000, sini ini ya. harga berapa gitu? Iya gitu kan. Di usernya ini harga 5.000 Iya gitu kan. Dari dalamnya buat pedagang lain lagi gitu kan. buat seragam ya? Iya. Kalau misalkan memang pesanan banyak kita antar, Pak. Oh. Ada jumlah minimum gitu? Kalau untuk yang jauh minimal belanja di atas 3 juta baru kita antar. Oh gitu. Ya. Udah antar langsung ke lokasi ya? Iya, kalau kasih diantar. Kalau yang untuk masih kiloan-kiloan masih Ya, bisa dekat-dekat bisa datang ke sini. Di mana nih lokasi alamatnya? Jalan Salakaso, Desa Babakan, Sukaraja, Pak. Kabupaten? Sukabumi. Sukabumi Ya. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis. Saya asli dari Sukabumi. Umur saya 35 tahun. Awal-awal kita mulai usaha ini
Sebenarnya sih kita dulu sempet kerja di orang ya gitu kan, kerja di orang apa, pegang punya apa cilok orang juga gitu kan. Nah di situ kita berpikir loh, mau sampai kapan kita apa mau kerja di orang terus. Nah di itu kan kita berusaha ya walaupun pengalaman minim gitu kan, kita coba buka dengan apa otodidak lah, kita cari-cari apa, nyoba-nyoba lah gitu resep-resep dari apa, dari YouTube, dari apa kita coba. Ya awal-awal mungkin kurang sempurna atau gimana, banyak kekurangan lah gitu, tapi tetap beranian aja gitu lah untuk bikin kan. Ya mungkin namanya kurang sempurna, awal kita kenalkan, awal kita pasarkan, banyak orang yang ya saya yang komplain, bahkan yang menghina juga ada gitu kan. Nah tapi dari kekurangan itu, dari apa orang yang ngomong yang menghina kita itu jadi motivasi buat kita apa, buat lebih baik gitu kan. Kita cari lagi, kita ngobrol sama temen yang memang apa kerja di bidang cilok juga, di bakso juga, gimana caranya supaya teksturnya bagus, rasanya enak, gimana kita ngobrol-ngobrol. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita akhirnya nemu apa takaran resep yang pas juga gitu kan. Waktu awal-awal buka itu nggak banyak sih, kita coba setelah satu adonan apa ya gitu awal-awal. Ya enggak satu adonan kita bikin. Ya satu adonan sekitar 20 kiloan lah. Ya kita berani langsung 20 kilo aja Pak satu adonan. Ya gitu. Kita bikin, kita coba, kita tawarin ke orang, kita bawa ke warung-warung, kita apa sampai dikasih apa ke orang gitu kan. Ya perjuangan awal-awal gitu itu Pak. Tawarin ke warung, orang menolak, awal-awal menolak gitu Pak. Udah ada gitu tapi kagak lah, kita dia tuh pengen ngerasain gimana, udah kita kasih aja gitu kan. Hari berikutnya, seminggu berikutnya kita datang lagi ke situ. Ya kita pura-puranya ngopi atau apa. Kita nanya, oh dari cilok, oh yang nanya kan ya dari cilok dulu itu ya. Akhirnya dia ngambil, nyoba-nyoba, ya alhamdulillah sampai sekarang dia ngambil juga gitu kan, awal seperti itu. Pokoknya setahun pertama itu benar-benar perjuangan ngenalin dulu produk kita gitu kan. Pendekatan juga. Ya pendekatan ke konsumen, ya customer gitu kan. Awal-awal kan kita cuma kenalin ke warung-warung, kita belum punya gerobak, belum punya roda, belum punya pedagang pribadi gitu kan. Nah itu setahun itu benar-benar belum ada lah gitu kan, cuman pelanggan-pelanggan dari warung biasa aja gitu kan. Ya baru tahun kedua baru kita bikin gerobak, ya gitu kan, bikin gerobak. Ya alhamdulillah cari pedagang, dari situ kita mulai alhamdulillah ada perkembangan gitu kan. Nah untuk saat ini sekarang sudah nyampe berapa? Produksinya untuk sekarang mungkin paling minimnya sekintal 1 kilo. Minimal. Iya. Kalau lagi rame-ramenya bisa nyampe berapa kintal? Sekitar setengah atau lebih lah kira-kira. Sekitar setengah lah. 1,5 Iya, sekitar. Kalau dikuangkan kisaran 6 atau 6,5 lebih lah gitu kan. 6,5 juta. Iya. 6,5. Iya, segituan. Nyangka nggak bisa kayak gini sekarang? Bener-bener gak nyangka gitu kan, bisa sampai segitu, bisa sampai omset segitu gitu kan, gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Ya mungkin karena apa, kita bener-bener serius, kita sungguh-sungguh, niat kita kuat untuk apa, pengen usaha, ya alhamdulillah kita sampai omset segitu gitu. Apa yang membuat Bang Darwis sampai berani buat memutuskan untuk berhenti dari finance sampai ke usaha? Istilahnya udah capek aja Pak, udah capek, istilahnya udah jenuh gitu kan, tiap hari seperti itu, berangkat kerja, pulang kerja, nggak ada habisnya gitu kan. Kita waktu benar-benar diatur sama orang juga, capek gitu kan, pingin bebas lah. Makanya dia pindah ke jualannya. Alhamdulillah di jualan itu benar-benar ngerasa bebas, nggak ada apa, waktu nggak diatur. Jadi kita yang ngatur waktu-waktunya gitu kan. Mau istirahat, mau gimana, mau capek tuh ya udah. Kalau lagi kerja kan, memang benar-benar nggak bisa. Kalau lagi capek juga ya nggak bisa libur gitu kan, harus terus kerja gitu. Makanya ya udahlah, pingin pindah gitu kan. Walaupun pindah dari dari kerja ke usaha tuh benar-benar berat gitu Pak. Saya ngorbanin pertama ngorbanin gengsi kita juga kan. Dari biasa mungkin kalau kerja kan rapi atau gimana. Kalau sekarang jualan kan mungkin juga kadang jualan pakai cuman celana pendek atau gimana kan. Sekarang ini untuk karyawan ada berapa kan? Kalau yang di sini yang bantu-bantu kita di sini untuk produksi itu 3 orang. Mungkin itu sama pedagang kan mungkin sekitar 15 orang yang pedagang gitu kan. 15 orang. Iya. Berarti yang gerobaknya ada berapa sekarang? Ada 15. 15. Iya. 15. Itu tersebar dia. Ya tersebar. Untuk daerah Sukabumi mungkin daerah Pejampangan gitu kan, daerah Pejampangan ada ya beberapa titik. Ya rencananya mudah-mudahan
dikasih kelancaran, Allah kasih rezeki, kita rencana mau buka di Purwakarta juga, buka cabang Purwakarta gitu kan. Itu sekaligus rumah produksinya di sana gitu. Enggak, kita tetap barang dikirim dari sini. Di sini. Di sana paling kita naruh freezer atau apa. Nah, itu barang di stok di sana paling ada stokis di sana. Ya, dibuat lebih awet gitu Iya. sekarang ini. Itu Harus benar masuk freezer, Pak. Soalnya kita nggak pakai pengawet, jadi kalau misalkan nggak masuk freezer itu pasti basi sehari juga. kekuatannya berapa hari kalau Kalau di freezer mau 1 bulan 2 bulan juga kuat. Kuat ya? Yang penting beku di freezer gitu kan. Cuman kalau di luar nggak masuk freezer, sehari juga udah basi. 2 hari lah, 2 hari lah. Oh, namanya dua. Ya, 2 hari ya. nggak pakai ini ya? Iya, Pengawet nggak pakai bahan pengawet. Tips untuk ini ya, untuk usahanya kita intinya jangan menyerah lah gitu ya. Jangan menyerah sama sama usaha kita. Optimis aja, kita bisa maju gitu kan. Dari nikmatilah prosesnya gitu kan, nikmati prosesnya dari nol sampai saya maju gitu kan. Kalau kita gak menikmatin, gak bakal tahu gimana sih perjuangannya gitu kan. Kata cepat orang cepat hancur seperti itu. Pertama cepat nyerah. Soalnya setiap usaha tuh pasti ada kendala, ada cobaannya. Kalau kita cepat nyerah udah hancur gitu kan. Kalau kita dikasih cobaan seperti ini ya udah lanjut aja terus gitu kan. Pasti akhirnya juga ketemu gitu kan. Caranya seperti apa, harus gimana itu pasti ketemu supaya memajukan perusahaannya gitu kan. Ya harapan kedepannya ya mudah-mudahan bisa berkembang, bisa makin maju, setidaknya bisa buka peluang usaha buat orang, membantu orang. Setidaknya kita bisa tidak bisa memberi uang, tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan buat orang juga kan. Mungkin suatu ya ibadah juga kan. Kalau menurut saya setiap usaha atau apa gitu kan, kita harus ingat ada hak orang lain juga gitu kan. Mungkin sedekahnya kita atau zakatnya kita keluarin lah. Ada yang membutuhkan kayak anak yatim atau apa gitu kan. Setidaknya sepeser 2 peser kita sisihkan buat mereka gitu kan. Nah, terus yang paling utama ya kita doa ya. Doa kita yang minta doa ke Allah supaya kita lancar atau gimana. Yang paling penting itu doa orang tua kita ya. Orang tua, ibu lah gitu kan. Kita minta ke orang tua kita supaya setiap kita mau usaha, mau berangkat kerja, minimal kita minta doanya gitu kan. Minta didoain ke orang tua supaya berkah gitu kan. Soalnya percuma kalau misalkan usaha kita banyak uang, usaha maju tapi nggak berkah itu percuma. Menurut saya agak percuma gitu kan. Coba kita soalnya usaha atau itu juga kan dicari keberkahannya gitu kan. Makanya jangan sampai lupa berdoa intinya minta doa ke orang tua kita gitu. Itu paling utama menurut saya gitu.